Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu ini masuk akal atau tidak. Nah, kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Samaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik dan sebagainya. Lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bung Alfian. Bung kameramen, hari ini kita akan menghitung waktu, detik, detak. Tapi mari silakan dibacain berita yang akan menjadi konsumsi buat masyarakat seluruh Indonesia dan diaspora Indonesia seluruh dunia. Silakan. Ya, Bung Alfian, ini ada yang menarik tentang fitnah terhadap Anies nih Bung Alfian. Tapi alhamdulillahnya si Anies ini kan punya forum sendiri namanya Desak Anies. Jadi ketika ada hal yang mengganjal, masyarakat bisa langsung nanya dan Anies bisa langsung menjawab. Nah ini hal yang difitnahnya adalah dilakukan oleh Erick Thohir. Dirilis oleh inilah.com, bantah akan hapus BUMN, Anies sebut pernyataan Erick Thohir fitnah. Nah, Bu Alfian, memang kan kalau kata Anies, kalau ada orang yang berikan pernyataan, kita lihat pernyataannya masuk akal atau tidak. Ini kan menghapus BUMN ini kan sangat tidak masuk akal gitu Bung Alfian. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan Bung Alfian pertama adalah apa respon Bung Alfian terhadap fitnahnya Erick Thohir, dan menurut Bung Alfian motif apa sampai Erick Thohir bisa menyatakan hal tersebut? Silakan Bung Alfian. Ya, pertama alhamdulillah saya sempat menyimak ya, baik sebaran fitnah yang bertebar di berbagai media dan pertanyaan yang muncul ya di Desak Anies, termasuk yang semalam itu sangat dahsyat sekali ya, tanggal 5 malam itu memang di Semarang, kebetulan salah satu putri kami juga berangkat ke sana buat para pemirsa dan menjadi apresiasi bahwa memang 8.500 tiket atau list pendaftar yang ternyata menurut laporan kawan yang ada di lingkungan di sana ada sekitar lebih dari 20 sampai 50 ribu orang, karena di luar itu berjejak-jejak. Nah, soal BUMN tadi rasanya memang sudah terjawab. Nah, kalau pertanyaan berikutnya untuk apa? Ya udah kehilangan akal. Mau pakai Formula E nggak ketemu, JIS nggak ketemu. Jadi kalau kata bahasa orang, kalau sirik semuanya dicari-cari. Ya, sirik nih kalau dipahami buat para pemirsa bahasa Betawi. Sirik itu mungkin lebih dekatnya dengan kata dengki, hasad, iri, ya jelas. Kalau bahasa Betawinya sirik tanda tak mampu, ya gitu kira-kira. Jadi intinya buat persoalan BUMN ini sangat jelas jawaban Pak Anies. Pak Anies memberikan jawaban yang sangat bagus dan beliau malah masuk pada kerja-kerja penyehatan dan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kebaikan penataan negara dan kesejahteraan masyarakat. Jadi artinya tidak ada argumentasi yang mendukung bahwa beliau akan membubarkan BUMN. Pertanyaannya kan itu Pak Erick Thohir dapat dari mana tuh berita? Nah, jangan kebiasaan punya anak buah ABS, asal bapak senang. Akhirnya bapaknya jadi ngawur ya, karena bapaknya dikibulin sama anak buahnya. Akhirnya beritanya jadi mengalami distorsi yang sangat memalukan. Gitu Bung kameramen. Kalau ada jenis informasi yang kita dengar tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan tidak sedang menggunakan akal sehat. Iya, Bu Alfian, memang saya melihat ini ada beberapa dimensi nih Bu Alfian. Bisa jadi juga Erick Thohir pengen menutupi
kebobrokan BUMN selama Erick Thohir memimpin. Emang kan dari dulu Erick Thohir ini terlihat sangat dengki pada Anies, Bung Alfian. Bagaimana dia paling repot ngurusin rumput, ternyata ketika digunakan untuk Banjir. iya pertandingan malah ancur-ancuran. Nah, Iya, ini kan betul. ini kan politik dengki, ini kan tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dirawat, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, mungkin saya gabungkan lah ya dengan berita lain. Jadi saya dapat berita dari Kumparan, Mahfud MD menyampaikan ada beberapa rektor dari kampus-kampus itu laporan ke Mahfud MD, Bu Alfian. Beliau sampaikan bahwa rektor-rektor itu laporan karena dipaksa, diminta untuk memberikan pernyataan bahwa Jokowi itu baik dan lain-lain. Ini untuk mengcounter banyaknya kampus-kampus yang bersuara mengkritik Jokowi. Ini gimana respon Bu Alfian? Ini gaya negara komunis ya, seluruh dunia begitu. Pemasungan para intelektual, mengatur alur berpikir, membatasi cara berpikir, membuat orang lain tidak punya pendapat yang objektif, tidak sesuai dengan realitas keilmuan, dengan dasar paradigma epistemologi keilmuan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dipakai di negara-negara otoriter yang secara umum dikenal negara yang berhaluan komunis. Itu sudah menjadi berita dan cerita yang lazim. Jadi kalau ditanyakan begitu-begitu, dulu zaman Mao Zedong di Cina juga begitu. Zaman yang teman-temannya Lenin, Stalin dan para pemimpin-pemimpin komunisme Rusia juga begitu. Jadi intinya mereka ingin menggunakan cara yang sama. Kebetulan saya juga mendapatkan kabar begitu. Jadi ketika ada salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang sangat besar, saya nggak dengar ternyata mereka tuh kemarin katanya mau mengadakan konferensi pers untuk menyambung UGM, UII dan lain-lain. Ternyata saya kurang mendengar, saya kurang paham apakah jadi atau tidak. Tapi kebetulan petinggi daripada instansi tersebut sempat bisik saya. Mereka sepertinya diperbolehkan, tetapi teks daripada itu harus lapor dulu ke Bareskrim Polda Jawa Tengah gitu kan. Terus saya bilang, kalau yang begitu ditolak aja Pak. Apa urusannya Polda Jawa Tengah minta-minta begituan. Ini memang udah semakin ngawur, dan ini gara-gara cawe-cawe yang dimainkan oleh orang yang namanya Jokowi ini akhirnya memberi imbas yang nggak sehat. Polisi itu nggak ada urusan dengan teks. Itu bukan urusan polisi. Polisi urusannya tentang keamanan, pengayoman, perlindungan, kriminal. Nggak ada urusan dengan pendapat-pendapat yang sebenarnya tidak ada larangan secara konstitusional. Sekali lagi, ini memang sangat memalukan, menggelikan, mungkin ujungnya menjijikkan gitu ya. Dan ini harus dilawan dengan cara memenangkan orang yang tidak akan melanjutkan rezim dengan pola cawe-cawe, rezim yang bersifat membahayakan ke depan karena akan menggunakan tangan besi dalam mengamankan segala kebijakan mereka. Begitu jawaban saya. Iya, Bu Alfian, memang benar yang sering Bu Alfian sampaikan, bagusnya memang pemilu 2024 ini harus tanpa Jokowi nih. Tapi makanya karena ada arus jangan ada Jokowi atau tanpa Jokowi, justru Jokowi malah semakin menjadi-jadi, Bu Alfian. Nah itu kan salah satu yang disampaikan Mahfud tentang rektor-rektor dipaksa untuk membuat pernyataan Jokowi itu baik. Berarti kan yang melakukan atau ya kampus-kampus yang mengkritik Jokowi bisa jadi sudah diintimidasi tuh Bu Alfian. Nah jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini pembahasan kita tentang Erick Thohir, fitnah Anies, kemudian Jokowi diam-diam memberikan pemaksaan terhadap kampus untuk membuat pernyataan yang dia inginkan. Nah ini kan sebetulnya sudah tanda-tanda kalau Ustadz Felix Shaw pernah sebut tuh, seperti orang mau tenggelam di laut, apapun yang dia pegang itu akan dia tarik. Pun itu yang dia tarik mungkin hanya pelepah pisang yang tidak bisa menyelamatkan. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan tegas Bung Alfian untuk Jokowi, untuk para menteri-menteri agar mereka ya profesional lah Bung Alfian. Ini gimana Bung Alfian? Silakan closing-nya. Ya. Menurut saya tanpa Jokowi harus terus digelorakan, harus dibahasakan. Kalau saya membacanya dalam analisa politik, ini sebetulnya terjadi dehidrasi dan delegitimasi yang sangat serius. Jadi buat
tanpa Jokowi harus terus digelorakan, masih ada sepekan. Kita tahu yang jelas untuk yang pertama ini adalah yang berhubungan dengan istidrat ya, dalam ilmu agama Islam. Orang-orang ini sedang, terutama si Jokowi ini sedang mempertinggi tempat jatuh. Saya sangat yakin banyak orang yang sangat kecewa, apalagi berbagi-bagiin sembako depan umum, udah jelas tuh punya negara atas nama pribadi, langsung lagi bagi ini, kagak malu, emang udah keterlaluan, memalukan dan sangat izah marwahnya udah bener-bener udah kelasnya kelas kaki 5 gitu ya. Nah yang kedua, untuk desak Anies saya pikir masih ada beberapa daerah yang akan berjalan melakukan acara ini agar diteruskan dan yang pasti dipublikasikan. Saya mengikuti cukup serius dan asik sekali, dan yang jelas desak Anies ini menjadi pertanda bahwa Anies Rashid Baswedan memang layak untuk dipastikan dengan pertolongan Allah untuk menjadi Presiden Indonesia 2024-2029. Yang terakhir sekali, ayo persiapkan untuk datang ke JIS yang dibangun dengan angka besar, dan terus terang untuk tempat ini sudah izinnya sudah jelas dan sudah disepakati dengan pihak KPU dan sewanya yang 2 miliar pun sudah lunas. Jadi intinya tidak ada alasan lagi, dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jakarta, 5 wilayah kota, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, plus Kepulauan Seribu, ayo dirancang. Sekarang sudah tanggal 6, maka nanti tanggal 8 atau 9, lakukan upaya-upaya partisipasi secara proaktif, mendatangi rumah saudara-saudaranya di Jakarta juga, biar tinggal jalan kaki aja ke JIS, minta Sherlocknya sama teman-temannya, jadi semuanya begitu. Nah, saya beri kabar juga dari seluruh daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Solo ini udah berapa puluh bus yang siap untuk berangkat. Jadi yang jelas, kita akan tetap berangkat, dan kehadiran ini menurut bahasa saya, ini adalah 212 jilid 2. Kalau yang tahun 2016 adalah 212 urusan akidah, urusan yang berhubungan dengan penghinaan kepada Al-Quran. Kalau ini urusan politik untuk kemaslahatan Indonesia dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.